Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM D1A121 dari jurusan Agribisnis kelas B. Kali ini saya akan membawakan materi kewarganegaraan RPS keempat, yaitu Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional. Dinamika dan Integrasi Nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan pertentangan zaman dan waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekuasaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Pemimpin mau mendengarkan keluhan rakyat, turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut makin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi secara bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokrasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini memicu adanya gesek-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintahan juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti dengan tindakan-tindakan anarkis. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Tantangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada tidak hanya tertutup sama sekali untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Sekian dari materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.